Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Semila dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Bima Nusantara Bukit Tinggi. Di sini saya akan melakukan konseling tentang keluarga berencana. Permisi. Ya, silakan masuk. Izin Bu. Ya, Bu. Baik, Ibu. Apakah maksud dari kedatangan Ibu? Apakah ada keluhan? Di sini saya tidak ada keluhan Bu, tetapi kan saya sudah punya suami, sudah punya anak juga. Jadi apalagi ekonomi sekarang tidak memungkinkan untuk punya anak lagi gitu. Jadi di sini saya ingin bertanya tentang KB untuk umur dan kondisi saya sekarang, KB apa yang cocok saya pakai gitu Bu. Baik, Ibu. Saya akan menjelaskan macam-macam KB ya, Bu. Gitu. Yang pertama ada KB sederhana, yaitu KB kalender. KB kalender ini adalah memantau siklus menstruasi untuk memperkirakan masa subur dan menghindari hubungan seksual pada masa tersebut. Terus Ibu bisa memantaunya yaitu siklus haid Ibu tanggal 26, jadi dikurang dengan 18, jadi kan 8 hari. Dari tanggal 1 sampai 8. Siklus terpanjang Ibu 32 hari, jadi dikurangi dengan 11, jadi siklus haid Ibu 21 hari. Jadi dari tanggal 8 ini sampai ke 21 itu masa subur Ibu. Efek sampingnya tidak memiliki efek samping yang mengganggu kesehatan karena tidak melibatkan obat-obatan atau hormon. Kelebihannya murah dan tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan obat atau obat-obatan, alat atau obat-obatan. Terus kekurangannya efektivitas rendah, tingkat kegagalan yang cukup tinggi, membutuhkan disiplin tinggi. Yang kedua, metode suhu basal adalah metode keluarga berencana alami yang melibatkan pengukuran suhu tubuh setiap pagi sebelum beranjak dari tempat tidur untuk menentukan masa subur wanita. Mekanisme kerja suhu basal ini dengan menghitung peningkatan suhu tubuh sebelum melakukan hubungan seksual. Suhu basal tubuh wanita saat sedang dalam masa ovulasi berbeda dengan suhu tubuh sehari-hari. Efek sampingnya umumnya tidak memiliki efek samping. Ini adalah metode yang aman dan tidak melibatkan hormon atau obat-obatan sehingga tidak menimbulkan efek samping. Kelebihannya murah dan mudah dilakukan tanpa efek samping, membantu memahami siklus menstruasi. Kekurangannya tidak selalu akurat, tidak memberikan peringatan dini, membutuhkan komitmen, tidak melindungi dari IMS. Infeksi menular seksual. Yang ketiga, metode Lender-Cervix. Metode Lender-Cervix juga dikenal sebagai metode Birling atau metode ovulasi adalah salah satu metode keluarga berencana alami yang mengandalkan pengamatan perubahan Lender-Cervix untuk menentukan masa subur wanita. Dengan memahami perubahan tekstur dan jumlah Lender-Cervix selama siklus menstruasi. Terus efek sampingnya tidak memiliki efek samping yang signifikan. Kelebihan metode Lender-Cervix ini tidak memerlukan biaya, tidak ada efek samping, meningkatkan kesadaran siklus, dapat menggunakan kapan saja. Terus kekurangannya efektivitas yang lebih rendah, tidak melindungi dari IMS, membutuhkan pemantauan yang cermat. Yang keempat, metode aminoreaksi atau MAL, metode keluarga berencana sementara yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan ataupun minuman apapun terhadap bayinya. Cara kerjanya menunda ovulasi dan menghambat pembentukan estrogen melalui perangsangan pengeluaran prolaktin saat menyusui. Itu efektivitas MAL dapat sangat efektif dalam mencegah kehamilan, terutama pada 6 bulan pertama setelah persalinan dengan tingkat keberhasilan hingga 98% jika dilakukan dengan benar. Efek samping yang mungkin timbul terkait dengan MAL meliputi gangguan menyusui pada bayi, infeksi pada payudara ibu, perubahan hormonal, dan risiko kehamilan yang lebih tinggi jika ibu tidak menyusui secara eksklusif dan teratur.
Kelebihan mal tidak memberikan beban biaya untuk KB, segera efektif, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak perlu obat atau alat. Kekurangan mal, efektivitas mal menurun setelah 6 bulan atau jika ibu mulai memberikan makanan atau minuman tambahan kepada bayi. Ketergantungan pada menyusui eksklusif tidak memberikan perlindungan terhadap PMS, penyakit menular seksual. Yang kelima, ada senggama terputus. Metode ini di mana pria menarik penisan keluar dari vagina sebelum ejakulasi untuk mencegah sperma masuk ke dalam saluran reproduksi wanita dan mencegah kehamilan. Mekanisme kerjanya, penis dikeluarkan sebelum ejakulasi sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina, akibatnya tidak ada pertemuan antara sperma dan ovum dan kehamilan dapat dicegah. Metode senggama terputus meskipun tidak memiliki efek samping fisik langsung seperti alat kontrasepsi hormonal. Kedua, kontrasepsi hormonal seperti pil KB, suntik KB, susu atau implan. Yang pil KB adalah alat kontrasepsi oral yang mengandung hormon sintesis yang digunakan oleh wanita untuk mencegah kehamilan. Jenis pil dan pengertiannya, mini pil, alat kontrasepsi jenis pil yang hanya mengandung hormon progesteron. Pil ini cocok untuk ibu menyusui. Yang pil kombinasi, alat kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Jadi yang mini pil ini cuma mengandung satu hormon, progesteron. Dan pil kombinasi ini mengandung 2 hormon. Tersedia ada 2 jenis, yaitu 28 hari diminum setiap hari, pil 21 hari diminum dari hari kelima setelah menstruasi sampai pil habis. Efek samping yang ditimbulkan dari pil KB yaitu pendarahan di luar haid, rasa mual, bercak hitam di pipi, jerawat, penyakit jamur pada liang vagina, atau penembahan berat badan. Keuntungannya tidak mengganggu hubungan seksual, kesuburan cepat kembali, membuat menstruasi teratur. Kerugiannya bisa menambah atau mengurangi berat badan, harus selalu mengingat-ingat minum pil, tidak bisa mencegah dari PMS. Suntik KB. Suntik KB adalah kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon progesteron, progestin. Hormon ini serupa dengan hormon alami wanita, yaitu progesteron, dan dapat menghentikan ovulasi. Jenis-jenis suntik KB 1 bulan, mengandung hormon estrogen dan progestin, efektif mencegah kehamilan dan biasanya membuat siklus menstruasi lebih teratur. Suntik KB 3 bulan, hanya mengandung hormon progestin, lebih jarang menyebabkan perubahan siklus menstruasi dibanding dengan suntik KB 1 bulan, tetapi mungkin menyebabkan efek samping seperti peningkatan berat badan, sakit kepala, dan nyeri payudara. Kelebihan dari suntik KB yaitu tidak mengganggu proses senggama, tidak perlu periksa dalam, efek samping minimal seperti gangguan siklus haid, klien tidak perlu menyimpan obat. Terus kekurangannya, penyuntikan lebih sering dan biaya keseluruhan lebih tinggi. Lapisan dari lendir rahim menjadi tipis sehingga terjadi perubahan pola haid seperti tidak teratur, spotting. Pada awal penggunaan sering timbul mual, pusing, tegang, dan nyeri payudara, dan akan hilang setelah suntikan kedua atau ketiga. Yang ketiga, implan adalah alat kontrasepsi berbentuk batang kecil fleksibel yang dipasang di bawah kulit lengan atas. Implan merupakan batang plastik berukuran kecil yang lentur seukuran batang korek api yang melepaskan progestin. Efek samping dari implan yang umum terjadi antara lain perubahan siklus menstruasi menjadi tidak teratur, lebih banyak dan lebih sedikit, lebih lama atau lebih pendek, nyeri payudara, sakit kepala, perubahan suasana hati, penambahan berat badan. Kelebihannya daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang, pemulihan kesuburan yang cepat setelah pencabutan. Kekurangannya, pemasangan dan pengambilan susunya memerlukan prosedur pembedahan dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih.
menimbulkan gangguan menstruasi, yaitu tidak dapat menstruasi dan terjadi pendarahan yang tidak teratur, berat badan bertambah, menimbulkan akne, ketegangan payudara. Kontrasepsi non hormonal, yaitu kondom, diafragma, spermisida. Yang pertama, kondom, sarung karet tipis penutup penis yang fungsinya menampung cairan sperma pada saat pria berejakulasi. Ada dua jenis kondom, yaitu kondom pria dan kondom wanita. Cara kerjanya menghalangi terjadi pertemuan sperma dan sel telur. Kondom pria membuat penghalang yang mempertahankan sperma tetap berada di luar vagina. Kondom wanita. Efek samping yang paling umum adalah alergi lateks yang bisa menyebabkan ruam, gatal, atau bahkan iritasi pada kulit, mengurangi sensasi saat berhubungan intim, dan kondom rusak atau bocor. Kelebihannya tidak repot, mudah didapatkan, dan mudah digunakan. Digunakan hanya saat diperlukan, dapat mencegah penularan penyakit seksual, tidak mempengaruhi hormon, beragam varian. Kekurangannya, risiko robek atau bocor, risiko terlepas, mengurangi sensasi saat berhubungan, reaksi alergi hanya sekali pakai, efektivitas kurang. Yang kedua, diafragma. Diafragma adalah alat kontrasepsi berbentuk kubah yang terbuat dari silikon atau karet yang dimasukkan ke dalam vagina untuk menutupi serviks, leher rahim sebelum berhubungan seksual. Kelebihannya dapat digunakan kembali, tidak mengandung hormon, tidak mempengaruhi kesuburan alami. Kekurangannya membutuhkan pemasangan yang tepat setiap kali berhubungan seksual, tidak melindungi dari infeksi menular seksual. Beberapa wanita mungkin mengalami kesulitan dalam pemasangannya. Yang ketiga, spermisida. Spermisida adalah alat kontrasepsi yang mengandung bahan kimia yang berfungsi untuk membunuh atau melumpuhkan sperma sehingga mencegah pembuahan. Cara kerjanya menyebabkan sel membran sperma terpecah, memperlambat pergerakan sperma, menurunkan kemampuan pembuahan sel telur. Efek samping yang paling umum adalah iritasi pada vagina dan penis, dapat meningkatkan risiko infeksi menular seksual. Kelebihannya mudah didapatkan, relatif murah, dan tersedia tanpa resep dokter. Kekurangannya tidak melindungi diri dari penyakit menular seksual, dan beberapa orang mungkin mengalami iritasi atau reaksi alergi. Yang keempat, alat kontrasepsi dalam rahim. Alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau lebih dikenal dengan sebagai IUD adalah alat kecil yang berbentuk T yang dimasukkan ke dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Ada dua jenis utama IUD, IUD tembaga dan IUD hormonal. IUD efektif dan tepat diandalkan bertahan selama 5 tahun atau lebih dan perlu dipasang serta dilepas oleh tenaga medis profesional. IUD tembaga, IUD ini melepaskan ion tembaga yang beracun bagi sperma, mencegah pembuahan. IUD hormonal, IUD ini melepaskan hormon progestin yang dapat mengentalkan lendir serviks, mencegah sperma masuk, dan juga dapat menipiskan lapisan rahim. Efek samping IUD hormonal dan IUD tembaga berbeda, yaitu IUD hormonal cenderung menyebabkan menstruasi yang lebih ringan atau bahkan berhenti sama sekali. Sementara IUD tembaga dapat menyebabkan menstruasi yang lebih berat dan lebih lama. Kelebihan IUD hormonal, efektivitas dalam mengurangi nyeri haid, durasi penggunaan yang lama, tingkat efektivitas tinggi, tidak mempengaruhi berat badan. Kekurangan IUD hormonal, efek samping hormonal, perubahan siklus menstruasi, tidak mencegah IMS. IUD hormonal biasanya lebih mahal daripada IUD tembaga. Kelebihan dari IUD tembaga, bebas hormon, efektif dalam jangka panjang, kesuburan kembali cepat, tidak mempengaruhi berat badan. Kekurangannya yaitu menstruasi lebih berat dan lebih lama, kram menstruasi lebih parah, tidak mencegah IMS, pendarahan di luar
siklus haid. Yang kelima, kontrasepsi permanen atau sterilisasi. Kontrasepsi permanen adalah metode kontrasepsi yang dirancang untuk mencegah kehamilan secara permanen, biasanya melalui prosedur pembedahan. Jenis-jenis kontrasepsi permanen yaitu vasektomi untuk pria, tubektomi untuk wanita. Vasektomi, prosedur pembedahan untuk memotong atau menyumbat saluran sperma. Vas deferens mencegah sperma masuk ke dalam air mani. Terus cara kerjanya mengikat dan memotong setiap saluran vas deferens sehingga sperma tidak bercampur dengan semen. Semen dikeluarkan tetapi tidak dapat menyebabkan kehamilan. Efek samping yang umum termasuk nyeri ringan, memar, pembengkakan, dan pendarahan atau pembentukan gumpalan darah di dalam skrotum. Kelebihan vasektomi, efektivitas tinggi, keberhasilan mencapai lebih dari 99% dalam mencegah kehamilan, permanen, tidak mempengaruhi hormon atau fungsi seksual, prosedur cepat dan relatif aman, tidak mempengaruhi ejakulasi. Kekurangannya vasektomi yaitu tidak melindungi dari penyakit menular seksual, efek samping ringan, granuloma sperma, benjolan kecil yang terasa keras di dekat area sayatan akibat kebocoran sperma, risiko berinfeksi. Yang kedua, tubektomi untuk wanita adalah prosedur pemotongan atau pengikatan tuba falopi saluran induk telur untuk menghentikan kesuburan secara permanen pada perempuan yang tidak ingin anak lagi. Cara kerjanya mengoklusi tuba falopi, mengikat dan memotong atau memasang cincin sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum. Efek sampingnya itu nyeri pada area sayatan, kelelahan, pusing, kram perut, bagian bawah, perut kembung, perubahan siklus menstruasi. Kelebihan tubektomi, efektivitas tinggi, tingkat keberhasilan mencapai 90% permanen, tidak mempengaruhi hormon, tidak mempengaruhi gairah seksual, tidak mempengaruhi produksi ASI. Kekurangannya itu risiko pembedahan, kehamilan ektopik, tidak mencegah PMS, permanen dan sulit dikembalikan. Biaya tubektomi relatif lebih mahal dibandingkan dengan beberapa metode kontrasepsi lainnya. Risiko penyesalan. Baik Ibu, setelah saya menjelaskan macam-macam KB tersebut, apakah Ibu paham? Baik Ibu, dari penjelasan Ibu tadi mengenai jenis-jenis KB tersebut, saya paham. Untuk pemilihan KB yang saya sebutkan tadi, mungkin saya musyawarahkan dulu dengan suami saya, Ibu. Baik Ibu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Baiklah, itulah hasil dari video saya tentang konseling KB.